Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Jessica Laras Mawardiati, NIM 061, Sri Inayati, NIM 064, Miftahul Aini, NIM 068, Dwi Fitrianingrum, NIM 079, Eka Fitriana Ariyanti, NIM 080, Mutoyib, NIM 081, dan yang terakhir adalah Nur Fatiyah Suryaningrum, NIM 084. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba dengan kasus Wakeria Produser CO Operatif Ltd. Saya Sri Inayati di sini akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen dan organisasi nirlaba. Sistem pengendalian manajemen organisasi merupakan proses yang mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dilakukan oleh manajer. Dalam pengimplementasian strateginya, sistem pengendalian manajemen dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah struktur organisasi, sumber daya manusia, serta budaya dari lingkungan organisasi. Organisasi nirlaba. Berdasarkan Internal Revenue Code Section, organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset maupun pendapatannya kepada ataupun demi kepentingan pegawainya, termasuk pimpinan dan anggotanya untuk jasa maupun produk yang disediakan. Tujuan utama dari organisasi nirlaba yaitu untuk menyediakan beberapa jenis layanan publik. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Miftahul Aini. Kategori organisasi nirlaba. Kategori organisasi nirlaba ada dalam berbagai bidang, yaitu bidang amal, bidang agama, bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang politik, atau bahkan lembaga pemerintah. Ambiguitas, tujuan, dan konflik. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan tujuan yang jelas. Inilah yang menjadi permasalahan dalam organisasi nirlaba, bahwa seringkali tidak ada kejelasan dalam tujuan dan sasaran organisasi nirlaba. Ketidakjelasan dari tujuan inilah yang mengakibatkan konflik-konflik dalam organisasi nirlaba. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki tujuan utama yang berbeda-beda. Tanpa kejelasan tujuan yang akan dicapai dan cara yang harus dilakukan, maka akan sulit untuk menilai besarnya sistem kontrol organisasi, tim manajemen, dan penilaian atas kinerja yang baik. Masalah ambiguitas, tujuan, dan konflik ini merupakan masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh beberapa organisasi nirlaba. Mereka harus merancang sebuah sistem kontrol yang efektif dan dalam menilai efektivitas dari sistem kontrol yang mencerminkan hukum, kebijakan, dan lingkungan sumber daya tempat organisasi nirlaba tertentu beroperasi. Contohnya adalah sebuah organisasi yang mengoperasikan museum. Banyak konstituen memiliki kepentingan dalam organisasi, tujuan, dan kinerjanya. Dewan Pengawas Museum mungkin akan menganggap tujuan utama mereka adalah untuk menginspirasi beragam masyarakat melalui koleksi dan pameran karya seni dengan kualitas terbaik. Penanggung jawab kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan pejabat pemerintah, akan lebih tertarik untuk menikmati pameran museum. Tokoh agama mungkin yang paling khawatir tentang tujuan seni dalam pandangan mereka, baik secara sosial dan moral. Perbedaan persepsi tujuan inilah yang dapat menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang unik dan tepat. Pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Pengukuran kinerja ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dari masing-masing organisasi. Untuk dapat menilai pengukuran kinerja, ditentukan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Contohnya adalah rumah sakit. Apabila tujuan rumah sakit adalah untuk menyembuhkan sakit, lalu bagaimana kesuksesan pencapaian tujuan dapat dinilai? Oleh sebab itu, diperlukan indikator
untuk menilai kesuksesan pencapaian tujuan. Misalnya, apakah pada data penderita kanker, bagaimana biayanya, apakah pada saat melayani pasien-pasien yang dibawa ke unit darurat. Selanjutnya, tanpa adanya indikator, tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih rumit. Hal itu menjadi sulit untuk satu, mengukur kinerja organisasi dalam segala tujuannya dan juga untuk menggunakan kontrol hasil, termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas. Yang kedua, menganalisis manfaat dari investasi atau beragam tindakan alternatif. Yang ketiga, mendesentralisasikan organisasi dan manajemen entitas tanggung jawab manajer pada kinerja daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan tujuan utama organisasi. Yang keempat, membandingkan wujud kinerja pada kegiatan yang berbeda. Pengukuran kinerja dalam organisasi nirlaba. Pada organisasi nirlaba, ukuran kinerja kurang diperhatikan, sehingga Dewan Direksi, Pengurus, atau Pengawas nirlaba menuai kritikan. Selain itu, masalah yang sering dihadapi organisasi nirlaba adalah seringkali manajer tidak memiliki penyelesaian untuk indikator kinerja yang telah diterapkan. Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Dalam hal kepemilikan, organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah dia anggota, klien, atau donator. Pada organisasi laba, pemilik jelas sekali memperoleh untung dari hasil organisasinya. Dalam hal donator, organisasi nirlaba membutuhkan sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, komisaris bukanlah pemilik organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.